Kenapa sih harus lulus kuliah? Itu kan juga poin tuh. Kita tuh hidup di zaman, di era dimana ini 4 tahun ya, ini 3 tahun ya. Ya karena ini kapitalis kan. Dimana mereka butuh pekerja. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니, 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니, if the world got enough for me. Oh, nggak mau lanjut kuliah. Oke deh, siap. Thank you. Ini masalah Gen Z ya. Gen Z adalah anak yang di hari ini berusia 12 sampai 27 tahun. Ada? Semua. Nggak juga ya. Berarti ada yang milenial ya? Milenial ya Mas ya? 27, 28. Coba ulangi tadi 12 sampai 27. Ada? Oke. Mostly Gen Z. Sisanya milenial. Nggak mungkin boomer ya. Ya, nggak mungkin Gen X. Oke, jadi teman-teman, tentu dari satu cerita kita nggak bisa ngejudge ya. Karena gue sekarang udah punya anak dan gue jadi mengerti. Karena kan kita tuh kalau belum pernah ngerasain, nggak pernah tahu gitu ya. Mungkin bisa tahu tapi nggak pernah setahu itu. Setelah gue ngerasain punya anak dan akhirnya mulai belajar parenting, gue jadi mengerti bahwa isu yang terkait sama mental illness ini, salah satu isu yang terbesarnya adalah ketidakhadiran orang tua, alias mungkin fatherless, atau mungkin dalam konteksnya ketiadaan ibu. Ngerti ya? Jadi pertama kita nggak bisa ngomong si anaknya dulu. Karena ini akan sangat berpengaruh ke kitanya dulu. Sekali lagi tadi gue bilang, berkali-kali gue bilang tuh ngomong ke diri kita dulu tuh. Jadi sekali kita melihat ada masalah di diri kita, ya kita ngeliat ke kitanya. Lihat masalah di orang juga kita ngeliatnya ke kitanya dulu tuh. Ada apa? Bahkan kalau kita ngeliat masalah masyarakat aja, kita tuh kan juga bagian dari masyarakat kan? Sekali lagi lihat dulu ke kita, peran kita di masyarakat. Jadi selalu gitu, lihatnya ke kita. Punya masalah sama anak, gue selalu bilang lihatnya ke diri sendiri sebagai orang tua. Gue nggak pernah ngajarin dia kayak gitu. Gue nggak pernah bilang dan mendidik dia kayak gitu. Oke? Tapi dia bisa jadi ngelakuin hal itu, kan itu sering terjadi tuh. Tahu-tahu anak gue pulang ngomongnya kasar, gue nggak pernah ngajarin dia kayak begitu. Gue di rumah juga nggak ada tontonan, nggak ada televisi. Dari mana dia belajar? Ya dia makhluk hidup. Adek lu, anak gue, temen-temen nih semuanya punya adek, punya anak pun itu makhluk hidup. Dia tuh bisa belajar dari manapun, dia bisa menyerap dari manapun. Kalau kita ibaratkan, mungkin lu pernah dengar bahwa manusia adalah kertas putih. Nah ini masalahnya adalah kertas putih itu yang pertama ngasih coretan adalah orang tua. Oke, nah coretan itu, kertas putihnya ini ada bagian bab-bab atau part-part yang memang hanya bisa diisi ibu, hanya bisa diisi ayah, hanya bisa diisi kakak, oke? Hanya bisa diisi dengan adanya adik. Contohnya, anak gue sekarang itu kan apa ya? Nakal gini. Itu semua orang bilang kayaknya harus punya adik tuh, Itu bukan cuma bercanda, itu benar juga. Karena the moment dia punya adik, dia merasakan tanggung jawab tuh kayak apa sih? Lu nggak mungkin ngerasa kayak gini kalau lu nggak punya adik. Yang lu pikirin cuma diri lu sendiri kan. Artinya ada part yang memang hanya adek yang bisa ngisi. Kalau nggak ada adek, lu akan jadi karakter yang beda nih. Oke ya, sampai sini ngerti poinnya ya. Ada kertas putih, ada lembaran-lembaran, ada buku lah yang harus dicetak, ditulis gitu. Nah, seringkali kenapa gue bilang masalah mental ini tidak masalah individu, dan kenapa gue kesal, kenapa solusinya adalah mobil curhat. Astagfirullahaladzim. Karena seluruhnya tuh terkait. Ngapain Islam tuh turun ngurusin dari masuk kamar mandi sampai pemerintah kalau ternyata solusinya cuma di individu, ngerti ya? Nah sekarang gue tanya, bapak keluar, mama keluar, tidak hadir karena sibuk bekerja. Ini kan ngomongin faktor masalah ekonomi. Ini tidak lagi ngomongin soal individu. Ada yang mendesak orang keluar, oke? Yang berikutnya lagi, kerja sampai mati-matian, berarti kan ada siklus ekonomi yang tidak normal sampai orang tuh harus mati dulu ibaratnya, baru dapat duit kan ya. Ada masalah di sini. Ada yang kerja siang malam gajinya nggak cukup, bener-bener UMR itu gaji yang tepat untuk lu diperbudak tapi lu nggak protes, ngerti ya? Tepat itu, lu nggak mungkin protes, pas bisa makan, hidup dan kerja lagi, udah gitu aja, ngerti ya? Nah ada masalah di situ yang kita belajari. Ada masalah lagi, kenapa ada lingkungan di mana laki-laki dan perempuan punya perdebatan terkait fisik, terkait terkait duit, sehingga kadang-kadang bercerai karena hal ini. Atau mungkin tadi banyak hal. Jadi
ini jadi begini, banyak hal yang mendasari sehingga absennya orang tua, kakak ataupun ibu tadi dari menulis sesuatu pada sosok anak ini atau adiknya tadi. Itu dulu ya. Nah, jadi lagi-lagi memang ini salah papa, salah jelas salah kakak, salah mungkin salah mama, tapi kita juga nggak bisa nyalain mereka karena ada sesuatu yang mereka memaksa mereka, nggak ada pilihan lain, no other option. Mereka harus keluar, harus ngurusin yang lain. Nah ini yang makanya gue bilang nyelesain masalah. Hei orang-orang pintar sekolah jauh-jauh itu ya, tolong kalau pulang ke negeri ini mikirnya tuh panjang, jangan kalah sama bacot influencer. Masa iya nggak bisa sih tracking mundur. Lu nyari maling aja gitu kan? Nggak mungkin ada orang lagi duduk-duduk di rumah kita, terus ada TV hilang atau mungkin handphone hilang, terus lu nanya, Mas lihat TV sini nggak? Nggak lihat. Terus lu percaya, goblok. Lah ngapain Mas jadi situ kan? Pasti kan lu apa? Lu mungkin apa? Curiga kan? Ya itu maksud gue, kecurigaan ini kan harus terus kita bangun. Kayak, kenapa papa keluar? Oh karena kerja, kenapa kerja sampai segitunya? Karena ekonomi sulit, kenapa ekonomi sulit? Terus tarik, jangan terpancing sama orang bilang, jangan dikit-dikit nyalain negara. Terus nyalain siapa? Ngerti gak sih? Ini kan kita nih makhluk yang komunal. Kita tuh bersosial dari mulai level terkecil keluarga sampai atas. Ya pastilah ada salah papa, ada salah mama, ada salah adik, salah anak. Ada juga salah presiden dong. Nggak mungkin nggak ada yang salah. Kenapa yang salah harus kita terus? Iya kan? Nah makanya tadi gue bilang, satu tuh, ada faktor lingkungan jelas. Tapi well, itu nanti pembahasan lain. Ini ada masalah di anak nih. Nah kertas tadi kan nggak diisi. Oke? Mungkinkah dia kosong terus? Nggak mungkin. Kenapa? Karena, ini tadi ada minuman. Minuman itu, walaupun hadir di depan, bisa gue nggak minum. Gue bisa taruh. Tapi informasi nggak mungkin. Otak ini tuh kerja 24 jam, kecuali lu tidur. Itu aja dihalu tidur, mimpi. Iya kan? Makanya ada orang tuh susah tidur karena kalau kepikiran dan lain-lain kan. Dia tuh aktif terus bekerja. Artinya dia tuh nangkep informasi. Mata ini selama melek, telinga ini selama mendengar, nangkep terus. Jadi kalau lu nggak ngasih asupan informasi, asupan pengalaman, kan otak itu isinya dua ya. Otak itu isinya dua, pengalaman sama referensi. Pengalaman, referensi itu ya informasi tadi. Pengalaman, referensi. Dia ngalamin, dia pelajari, dia ngalamin, dia pelajari. Kadang-kadang dia nggak belajar tapi dia ngalamin, kadang-kadang dia ngalamin, kadang-kadang dia pelajari tapi nggak pernah ngalamin. Lu belajar mungkin tentang dunia luar, tentang Amerika seperti apa, tapi lu bahkan belum pernah injak Amerika kan? Itu berarti lu belajar referensi. Atau lu mungkin ngalamin masalah ngebantu mama bisnis, atau lu ngalamin masalah mental health tadi, tapi lu nggak pernah belajar soal itu. Jadi otak tuh isinya itu doang, dua itu. Dimana orang tua seringkali perannya pengalaman. Dia mungkin nggak ngomong tapi anak ngebaca kan. Oh gini bokap gue, oh gini kakak gue, oh gini. Dia ngeliat gitu. Oke. Kalau dia tidak dapat itu dari orang rumah, dia akan dapat dari luar. Makanya gue bilang, kalau lu nggak peluk anak lu, ada orang yang bakal meluk dia nanti. Udah siklusnya gitu. Jadi jangan ngelain. Lu tuh dibilangin, lu jangan pacaran, jangan ini, jangan itu. Ya mama nggak pernah hadir dan bilang I love you. Papa tuh kalau bilang I love you kayak jijik banget gitu ngomong I love you sama anak itu. Kenapa sih? Ya kan? Nah, tapi lagi-lagi ini parenting sekarang ya, dimana kita tuh lebih mudah dapat informasi. Alhamdulillah, bersyukur banget gue. Gue jadi ngerti, oh kenapa sih gue gini ke bokap gue? Kenapa sih gue tuh nggak pernah pengen punya cita-cita yang bokap gue cita-citakan? Kenapa gue apapun yang bokap gue ajarkan gue nggak bakal mau belajarin? Gue tuh bahasa Inggris dari kecil udah diajarin dan bahkan disiapin udah dikasih kayak warisan buku bahasa Inggris segepok plus CD-nya dan kaset-kasetnya. Dia berharap anaknya akan menjadi orang yang pandai berbahasa Inggris gitu kan ya. The moment gue tahu itu bokap gue yang nyuruh, gue nggak mau. Dia bahkan punya teman-teman bule yang setiap hari nanti diajak ketemuan untuk ngobrol latihan bahasa Inggris. Gue gak mau. Bodoh amat. Diajak ngobrol, how you feel about today? Bodoh. Gak mau gue. Tapi Harry Potter bisa bikin gue belajar bahasa Inggris. Gue inget banget pertama kali gue jatuh cinta sama bahasa Inggris itu SMP ketika Harry Potter. Gue jadi pengen bisa berbahasa kayak Harry Potter. Bukan yang Wingardium Leviosa ya, bukan. Nah ini kan berarti ada hal yang bokap gue dulu mungkin tidak kasih ke gue, yang membuat gue nggak kepengen seperti dia, tapi ada yang Harry Potter bisa kasih ke gue, yang bahkan kita nggak punya hubungan apapun, tapi bikin gue pengen kayak dia. Ngerti nggak sih? Kebanggaan, proud, ya menjadi seorang Potterhead gitu misalkan ya, kebanggaan untuk bisa kayak gitu meniru, ya kayak idol lah. Kebanggaan kita untuk bisa jadi bagian dari dia sampai berantem sama orang tua. Itu kan berarti ada yang miss di rumah kan? Nah itu bakal diisi. Jadi artinya kalau mau dibaca, ini kan gue bukan menyelesaikan masalah ya, karena lagi-lagi masalah orang beda-beda. Gue lagi mau memetakan. Berarti problemnya adalah ada hal yang sepertinya keliru yang tertulis dalam buku si adik lu ini, atau mungkin di anak kita, atau mungkin di kalian sendiri, yang itu tuh dibangun oleh informasi yang salah. Yang nulis tuh salah, bukan kita.
Bapaknya nggak ngisi, itu hanya diisi oleh orang yang salah. Bisa jadi tontonan. Yang ngajarin ngunci pintu siapa? Yang ngajarin untuk silent treatment ke orang tua siapa? Pasti kan ada gitu. Nah, nggak mungkin dia dapat ide dan ilham sendiri, pasti ada. Minimal yuwas wisufi sudu rinas, yang bisikin minal jin nanti wanas, berarti kan setannya dia 2. Temen yang kayak setan bisa jadi. Ya kan? Karena banyak banget, contohnya lagi. Kita nggak pernah tahu kan yang terjadi apa di kampus dia sampai dia nggak mau berhenti sekolah, nggak mau ngelanjutin kuliah. Jangan-jangan dia nggak cocok sama jurusannya. Jangan-jangan ada teman yang ngebully dia di sekolah. Jangan-jangan dia ngerasa dia berjalan tanpa tahu tujuan. Jangan-jangan dia baru tahu selama ini gue capek doang tapi nggak ngerti maksud gue ini ngapain gue sekolah gitu. Yang sedangkan orang tua nggak pernah untuk nanamin itu dulu. Nah makanya gue bilang hadapi aja bismillah. Maksudnya lu coba cari orang yang profesional yang terkait dengan itu. Tapi saran gue ke lu nya atau mungkin teman-teman yang hadir di sini adalah jadilah pemutus generasi. Maksudnya sesedih-sedihnya kita nih ya, ataupun lu ya, mau gimana pun itu tugas bokap lu sih. Mungkin lu berjuang nih ya, tapi kalau lu pun lu gagal berjuang demi adik lu, tenang aja karena sebenarnya itu tanggung jawab orang tua lu, bukan lu. Kan it's okay not to be okay. Maksudnya kayak lu gagal pun nggak apa-apa bro. Karena sebenarnya itu tanggung jawabnya bukan lu sebenarnya. Gue tahu lu berapa beratnya jadi lu yang harus bertanggung jawab pada kegagalan mungkin ya, atau mungkin absennya, missnya. Gue nggak bilang gagal juga sih, lebih ke tidak hadirnya peran parenting di situ kan. Lu udah berusaha sebaik mungkin sebagai kakak, tapi mau gimana lagi? Pasti kan ada batasnya juga gitu loh. Ya kalau udah kunci pintu mau gimana gitu kan? Ya hadir aja, coba pendekatan. Mungkin sekarang udah di kepala kita, oke, hilangkan semua tuntutan, tujuan, harus lulus, apa, hilangin dulu itu aja. Gue sekarang pengen hadir sebagai kakak dulu deh. Kayaknya mungkin dia kehilangan itu. Karena setiap ketemu kita bawaannya cuma nanya target sih. Target lulus, target apa. Kayak target menjadi manusia tertentu gitu loh. Lupa kalau kita bisa nggak sih duduk bareng untuk cuman bilang I love you aja. Atau kayak makan yuk. Atau apa ya, bisa nggak kita tuh. Dan dicoba aja selama setahun kayak gitu. Sehingga dia tuh tadi mungkin dia punya ekspektasi yang dia udah nggak percaya sama kita kayak Allah, ntar ujungnya Allah, gitu kan ya. Allah ngajak ngobrol paling ujungnya minta ini. Nah untuk bikin dia tidak begitu lagi, kita kan butuh untuk yakinin dia mungkin setahun. Kita lebih dekat secara personal sama dia, bukan ngasih nuntut apapun. Sampai siapa tahu dia bisa bercerita ke kita. Berarti kan ini masalahnya jangan langsung ke sana. Lebih ke kenapa dia nggak mau cerita itu dulu aja. Berarti kan ada ketidakpercayaan kenapa dia nggak mau cerita. Nah bangun kepercayaan ini panjang banget urusannya. Itu dulu aja. Jadi step by step. Jangan, ini juga nih, ini kan contoh nih, kenapa sih harus lulus kuliah, itu kan juga poin tuh. Ini gue ngomong dulu nih ya, ini bukan ngomong buat orang normal ya, yang kalau lu emang udah skripsi kerjain. Jangan kayak, oh gitu kak, aku punya alasan tidak lulus. Goblok, jangan. Bukan itu poinnya. Ini artinya gini, kita tuh hidup di zaman, di era dimana, ini 4 tahun ya, ini 3 tahun ya, karena ini kapitalis kan, dimana mereka butuh pekerja. Lu gak boleh terlalu tua untuk kerja di sini. So, ini sekian tahun, cepat lulus dan kerja di perusahaan saya. Kan gitu. Nah, maksud gue, kalau udah kondisinya kayak gitu, nggak apa-apa kok untuk tone down sedikit, nggak apa-apa kok untuk, gini, kenapa sih kuliah itu dikasih 7 tahun waktunya? Kenapa sih bahkan zaman dulu bahkan nggak ada waktunya, mau sampai tua juga boleh gitu. Dan masuknya pun nggak harus di usia ini kan, bisa mau 30 tahun lu baru kuliah juga bisa kok, asal nggak malu aja. Artinya, malu, ekspektasi harus lulus tepat waktu itu kan sebenarnya dari luar kan. Nah, sedangkan anak ini atau si adik ini kan punya masalah di diri, person. Lah personnya aja belum kita beresin, kita udah ngasih dia ekspektasi dari luar. Jadi hilangin dulu tuh ekspektasi dari luar, lulus harus sekian tahun, bahkan harus kuliah. Sabar dulu nih. Kita ngobrol dulu nih. Jangan-jangan kitanya belum beres. Gimana mau nerima ekspektasi dari luar kalau secara personal kita belum beres gitu loh. Dia sendiri belum bisa ngadepin dirinya sendiri. Terus kita udah ngasih dia ekspektasi macam-macam dari luar. Jadi nggak harus juga untuk khusus problem untuk orang yang punya masalah gini nggak harus kok lulus misalkan gitu. Kita bisa bilang dulu ada apa, cerita dulu aja. Kalau emang nggak mau kuliah juga nggak apa-apa. Kamu pengennya apa? Nanti kakak bantu bareng-bareng. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!